Sikat lagi. Nah, saya itu sudah ada panduannya, tapi kalau saya jelasin panduan lama. Jadi nanti panduannya kalau dibaca sendiri saya bikin tuh. Tapi mungkin yang lebih lengkap ya ada download aja panduan yang ada di SPSS ya. Ya, teman-teman bisa new database. New database. Oh, ini udah tak sih. Diimport dari Excel ya, kalau datanya banyak diimport aja dari Excel, tinggal klik di sini terus nanti di datanya, karena datanya sedikit saya makanya copy paste aja dari Excel ya. Oke, SPSS cukup sensitif terhadap tanda titik dan tanda koma. Jadi ada yang misalkan di Excel-nya koma, pindah di SPSS, tiba-tiba SPSS-nya nggak bisa. Jadi dia nggak baca komanya, misalkan 2,3, kalau dia nggak mau baca koma jadi 23 JASP. Ya, JASP seperti ini free, tetapi Anda harus online. Dan ini cukup powerful juga. Ya, JASP atau Orange. Orange. Nah, ini lucu. Ya, oke, kita balik ke sini ya. Oke, SPSS. Nah, kita lihat di sini sudah ada layar seperti ini, ada data view dan ada variable view. Ya, ada dua tab. Tab yang aktif itu berarti yang berwarna biru, atau mungkin di tempat Anda warna yang lain ya. Data view di sini adalah tempat untuk meletakkan data-data yang akan kita olah semacam Excel. Terus di atas ini ada var ya, ada variabel. Jadi kalau sudah kita isi, maka dia akan aktif. Ya, yang kita isi dia akan aktif. Ya, diisi data terserah. Kita coba isi aja, pasti dia langsung aktif. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya datanya, apa sih fungsinya variabel view? Variabel view itu untuk menjelaskan siapa data kita. Misalkan variabel 1 saya ganti, kita sekarang pindah tag ke variabel view. Jadi kita ada data view ya, data view untuk input data. Kemudian variabel view untuk memberikan informasi terkait dengan variabelnya. Nah, kita lihat di sini masih var 001, masih sesuai dengan defaultnya SPSS. Maka kita perlu rename supaya nanti kalau kita running gitu ya, outputnya itu sudah sesuai dengan variabel kita. Misalkan di sini variabel 1 adalah nilai misalkan. Ya, nilai. Maka nanti kita lihat di data view dia akan berubah menjadi nilai. Nah, gitu ya. Informasi tentang nilai. Nah, nilai itu apa sih? Bentuknya apa sih? Bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa numerik, data koma, data dot, scientific, date, dollar, custom, string, dan restricted number. Ya. Kemudian, nah, di sini kita pakai yang numerik. Kalau angka, kalau misalkan dia dalam bentuk kalimat, maka datanya adalah string. Biasanya si SPSS secara otomatis kalau kita input dia akan membaca sendiri itu datanya bentuknya seperti apa. Ya. Oke, kemudian di sini ada panjang data. Jadi kalau misalkan datanya misalkan di sini data kedua misalkan Riani ya. Datanya Riani. Nah, maka variabel kedua dia akan baca string karena bukan angka. Nah, kalau misalkan Riani Budiarsi. Nah, Riani Budiarsi. Dia tidak akan bisa menulis, saya sudah ngasih panjang ini tadi ya. Tetapi dia hanya sampai 5. Kenapa demikian? Karena di sini panjangnya cuma sampai 5 saja. Jadi kita mesti panjangin. Nah, itu ada berapa digit misalkan. Ya. Dipanjang. Misalkan panjang saya ini dikasih 20, maka ketika saya ngetik Riani Budiarsi, maka dia akan kebaca semua. Ya, itu panjang datanya. Ya, oke. Terus di sini desimal berarti nanti dia akan kalau misalkan 2 desimal di belakang koma, maka di sini otomatis 1,00. Ya, 2 angka di belakang koma. Berapa banyaknya angka di belakang koma? Label ini adalah keterangan untuk nilai. Nah, kalau di sini kita nggak bisa bikin nilai statistik nih, statistik misalkan. Dia tidak bisa pakai spasi. Ya, jadi Anda harus pakai underscore. Ya, garis bawah, tidak bisa.
Jadi atau ini yang singkat saja, tapi di levelnya kita berikan penjelasan nilai statistik kelas berapa gitu misalkan. Ya. Nah, nanti yang akan muncul di output interpretasi data kita adalah yang ini, yang panjang ini ya. Kemudian value itu adalah kalau datanya terdiri dari beberapa kategori. Ya, kita akan lakukan. Oke, kemudian non atau missing itu perlakuan untuk data yang kosong itu seperti apa. Kolom itu adalah panjang dari kolomnya, ya lebarnya. Kemudian yang di sini alignment itu adalah di rata kiri, rata kanan dan seterusnya. Measure ini adalah dia otomatis langsung baca. Kalau nilai ini nggak kebaca ya, biasanya dia scale akan masuk langsung ke scale. Nah, kita lihat bentuknya scale kan ini tandanya ada kayak garis, maka di sini dia kayak garis juga. Ya, nominal, kenapa saya nominal? Riani Budi Arsi itu ya cuma Riani Budi Arsi aja satu gitu ya, untuk pembeda aja dengan yang lain. Maka dia kasih datanya adalah nominal. Oke, nah sekarang udah ya, itu adalah pengantar untuk SPSS. Oke, sekarang kita mulai run karena yang pertama kita pakai ini kontingensi. Maka coba teman-teman Excel-nya sudah dibuka. Excel di LMS. Data latihan. Yang kontingensi. Ya, yang itu. Yang data latihan ya. Data latihan nilai. Data latihan. Yang sembuh apa ini? Yang ada data kontingensi. Ya. Jadi di sini ada pasif ya, data ANOVA, data korelasi, data regresi dan data kontingensi. Oke, sekarang kita masuk ke kontingensi dulu. Kita pakai data kedua saja. Nah, jadi data kontingensi tadi saya sampaikan ini kita bisa membuat tabel kontingensi dengan menggunakan apa tadi? Pivot. Mari kita coba pivotkan. Ya, kita pivotkan. Ini bisa pakai pivot? Bisa. Nah, ini udah pivotkan aja. Insert, udah pivot. Ya, pivot, serang, taruh di mana boleh. Tetap sini. Oke, oke. Oh, ini. Kenapa ini? Yang lain sudah berhasil? Ya udah. Ya, sudah ya. Ini misalkan kita taruh yang di kolom adalah kadar gula, kita taruh yang di garis adalah kesembuhan, terus terserah ini sembarangan adalah taruhnya siapa kasih sama. Kesembuhan. Ya, maka kita sudah punya prospek. Kita sudah punya tabel kontingensi. Ya, ya seperti ini. Jadi bebas. Yang di atas ini adalah untuk tadi kadar gula, yang di kiri itu untuk barisnya itu untuk kesembuhan. Boleh Anda bolak-balik juga boleh, silakan. Misalkan seperti ini, ya. Nah, dibolak-balik juga hasilnya sama. Sebenarnya Anda itu KTTA pakai pivot itu sudah powerful menurut saya. Ya, ketika kita mau statistiknya deskriptif, kita tinggal ngomong, kalau mau balik ke sini, kalau yang itu cerita hasilnya udah yang di drag nilai. Konnya, nah di sini ya, konnya ini harus diisi dengan salah satu variabel yang saya yang hitung jumlahnya ada berapa. Terserah boleh, Anda mau kasih kesembuhan sama Anda kasih kadar gula pasti sama. Karena jumlah subjeknya sama ya, subjeknya itu 50. Oke, sudah itu kalau kita pakai Excel pivot. Sekarang fokus kita adalah kita mau pakai SPSS. Oke, kalau pakai SPSS, mari kita hapus variabel view-nya ini. Coba kita copy aja. Kita copy datanya.
dari sini kita copy aja. Jangan pakai labelnya ya, cukup datanya saja. Label ini tidak usah di copy. Jadi kita ke sini, ya, oke. Ctrl C, pindahkan ke sini, pindahkan ke data view. Ctrl V. Ya, kenapa nomor 1 tidak muncul? Karena tadi di sini angka kita tipenya adalah numerik, jadi dia nggak bisa baca. Kita ganti dulu datanya dalam bentuk string ya. Oke, string. Jadi kita copy ulang lagi. Ini nanti tekan lagi sangat tinggi panjang ya, sangat tinggi itu panjang. Jadi ini angkanya kita panjangin. Oke, stringnya panjang berarti kita punya data. Ya. Nah, ini kalau tadi Anda panjangnya cuma 8, ini panjangnya cuma 8 kan defaultnya 8, defaultnya SPSS. Kalau panjangnya cuma 8 nanti tulisannya juga sangat tinggi tapi sangat kecil. Ya, tingginya hilang. Potong ya. Jadi kita lebarin dulu panjang karakternya. Sudah? Sampai ketemu di sini? Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Yang sudah variabel namanya diganti ya. Diganti. Nilai tadi jadi nilai jadi apa tadi? Kadar gula ya. Kadar gula terus meninggal jadi kesembuhan. Ya, ini jadi kadar gula. Oke, kadar gula. Di sini kesembuhan. Sudah ya, kita punya data seperti ini. Sudah sampai di sini semua? Belum, Bu. Oke. Kita kayaknya salah download deh, toolbar nggak muncul. Toolbar SPSS yang atas. Iya, kita lihat. Bisa tinggal ya. Iya, Nanti ya kita kita ya. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Bisa gabung sama temennya ya. Oke. Sekarang kita akan mengolah data. Kalau kita akan mengolah data, kita akan memanfaatkan yang ada di atas ini, jadi yang ada di atas ini. Maka teman-teman silakan klik analyze. Berarti kita ini tujuannya apa? Kontingensi ya. Mau mengubah data ini ke kontingensi analyze, descriptive, statistik. Sudah? Cari cross step. Cross step. Dan cross step itu nama lain dari tabel kontingensi matematik. Itu istilahnya adalah cross step. Ya. Mungkin kalau di bahasa umum tabel kontingensi masih beda istilahnya, tapi di matematik namanya adalah cross step. Sudah kah? Nah, cross step ya, pastikan yang di atas ini kolom kecil ini adalah cross step. Ini cross step ya. Nah, teman-teman boleh pilih terserah mau yang di row ada tulang, mau yang di kolom kesembuhan bebas. Ya, sama seperti di kolom terserah. Ini saya taruh di atas, yang ini saya taruh di bawah. Oke? Kadar gula di atas. Caranya bisa di-drag ya, bisa di-drag atau bisa pakai panah ya, terserah. Pakai panah berarti tinggal kursornya diarahkan ke variabel, kita klik ya. Kalau pakai drag seperti itu, kita di-drag. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah sekarang kita baca fungsi-fungsi button yang ada di sebelah kanan. Exact kita kepoin dulu. Nah, jadi si konsep ini Anda nanti akan ini, Anda mau pakai, nah ini tadi saya sampaikan ya, kalau kita nggak pakai apa tadi namanya, nggak pakai uji independensi dengan G-square, kita bisa pakai yang lainnya. Kalau di sini hanya untuk mengusulkan confidential levelnya pakai Monte Carlo, cari teori Monte Carlo nanti di metodologinya. Di sini exact tuh exact bisa tes. Jadi selain
belajar ini cancel aja. Ya. Terus statistik. Nah, statistik berarti tadi kita mau nyari apa? C-square. Dan C-square kita klik. Mau nyari korelasi berarti yang korelasi kita klik juga. Ambilkan yang lainnya, kita nggak butuh file. Kalau mau nyari apa? Koefisien kontingensi CC boleh. Nah, yang lainnya nggak ada. Berapa ada? Yang lainnya nggak ada. Nah, tadi saya sampaikan ada McNemar ya. Iya. Sudah ada. Nggak usah McNemar yang tak dapat teorinya. Ya. Apa McNemar? Nah, ada pokoknya juga statistika. Jadi kita tuh hanya belajar sekian saja. Yuk, kalau udah continue. Berarti yang dicek cuma 3 ya. Continue. Nah, yang lain ini kayaknya nggak penting, jadi kita abaikan saja, tidak usah. Oke, kita klik oke. Nah, sekarang kita sudah punya output. Keren banget, sumpah. Tinggal klik. Ya, ayo sekarang kita baca. Kita baca. Selesai. Nah, gimana cara bacanya? Tabel pertama ini adalah tabel kontingensi. Jadi data ini variabelnya adalah ada kesembuhan yang terdiri dari kategori meninggal dan sembuh. Kemudian di baris ada variabel kadar gula terdiri dari kategori normal, sangat tinggi dan tinggi. Total data yang total data observasi adalah 50. Itu cara mengobservasinya. Kita masuk ke C-square test. Halo. C-square test itu adalah C-square. Berarti nilai C-square-nya ini adalah sebesar 5,164. Nah itu 5,1 kayak ini ya. Ini sebesar 5,164. Sudah dihitung tapi tidak ditunjukkan hitungannya ya. Jadi dia ketemu 5,164. Ya. Kalau Anda mau pakai titik kritis, jadi titik hitungnya ya, ini adalah C-square hitungnya, ya C-square hitungnya, berarti Anda harus sandingkan ini dengan tabel, ya. Tetapi kalau pakai software, saya repot-repot pakai tabel, karena kita sudah punya p-value, gitu kan ya? Di mana kalau letak p-value, letak p-value-nya itu adalah ada di sini, yang ada tulisan signifikansi atau asintotisnya itu, ya, di sini. Asintotis itu kan yang di ujung-ujung itu ya, asintotis. Dia tidak pernah mendekati X. Ya, nah di sini kita ketemu angkanya berapa? 0,76. Ya, 0,076. Ya, padahal kita punya alfanya dia defaultnya adalah tadi 0,05. Berarti kalau sama 0,076 dia siapa? 0,076. Berarti reject all file to reject. Reject atau fail. Kan 0,0. File to reject. Beda deh. Beda. Melebihi atau tidak? Kalau melebihi, file to reject. Kalau kurang, reject. Melebihi, berarti Balikan ya. artinya apa kalau melebihi? Nanti kita tuh P-nya kan. Jadi kebalikannya kan. Luasnya dia sampai sini. Bukan titik kritis. Kalau titik kritis itu yang mana tadi? Yang di sini, value. Titik kritis itu yang nilai value-nya. Tapi kalau signifikansi itu sudah probability. Sudah probabilitas. Dia Pokoknya kan Oke, terus jumlah areanya. sisinya loh, tadi kita cek di sisi Areanya sampai sini. di sisinya. Iya, mau. Ketemunya adalah 0,3. Jadi ketemu 3 dari BAT-nya. Buat titiknya. Oke, cross step selesai. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Kita sekarang ya. Berarti langsung misalnya kita punya Bukan titiknya. KTTA, data kualitatif langsung pakai ini aja sebetulnya. Nggak apa-apa. Pas analyze, kita akan ke sini. Asal ya kategori dasarnya sama ya.
ya. Oh ya. Kita pakai Soalnya kan bisa ada. ya. Dan bentuk nominal. Ya. Ternyata dia bisa. Bisa ya, Bu? Bisa, sangat bisa. Jadi dia seperti kebiasaan konsep ini ada sudah sangat oke. Untuk melihatkan kemarin saya mengejar penelitian dan ternyata diterima di kita. Untuk melihat kalau yang datang dari situ saya temukan orang yang datang kalau dia pakai awal datang adalah yang kemudian dia gagal dalam teknologi sama yang satunya lagi itu adalah pekerja pertama. Nah, pekerja pertama itu yang paling banyak. Dari situ saya sudah cerita banyaknya menggunakan cross tab tanpa saya olah Uji statistik. sebenarnya. Dari cross tab aja yang secara Event. ya. Oke, lanjut. Terus kita sekarang pakai data dari proses penelitian. Silahkan dicoba sendiri di rumah untuk data yang sama. Nah, data yang pertama berarti kalau kita mau pakai cross tab yang kita masukkan adalah data jenis kelamin dan data kriterianya ya. Nah, itu datanya yang not quanti dan arti. Kalau Anda masukin data ini, nanti dia nggak bisa kebaca. Karena ini datanya adalah data quanti. Oke. Sekarang kita masuk ke data ANOVA. Sudah? ANOVA. Visit ANOVA dulu. Kami tidak visit ANOVA dulu. Oke. Kalau pakai Excel masih bisa aja belum ya kalau Excel. Berarti tinggal data. Analisis data. Kita pakai one way Ada one way ANOVA, klik OK. Ya, maka kita masukkan seluruh kecuali dari GP nggak usah, karena kategorinya hanya dari Samsung sampai Lenovo. Saya bisa nggak? Cepetan Bu. Ya. Jadi kita mau melihat apa sih ANOVA? ANOVA itu untuk melihat perbedaan rata-rata kalau kelompok datanya lebih dari 2. Kalau datanya cuma Samsung dan Oppo, Anda pakai ya, apa? Uji tuh. Uji test. Ya, di sini juga ada independency testing ya. Ya, di sini ada mau independen, mau ini pair yang dependent, ya, ini yang equal kalian dan ini yang unequal kalian. Semuanya sudah ada. Nah, sekarang karena di sini lebih dari 2, maka kita pakainya adalah one way ANOVA yang single factor. Ya, yang single factor. Oke, kita masukkan range-nya, kita drag dari Samsung sampai ke Lenovo. Ya. Kalau sudah, jangan lupa kita klik label input row, ya. Terus input range Anda ada di terserah barang ada di mana boleh. Dari sini saya di klik OK. Ya. Maka kita sudah ketemu ANOVA-nya ada di mana? Di sini. Ini ANOVA-nya. Nah, nilai ini itu adalah nilai ANOVA-nya. Ya. Jadi di sini itu adalah titiknya. Ya. Jadi ini titik, ini dalam bentuk area. Maka kalau di sini sudah disediakan p-value, ya sudah kita bandingkan aja dengan si alfanya 0,05. Dia lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Reject Hanong. Anda ingat kalau si ANOVA ini berarti terdapat perbedaan. Berarti di sini terdapat perbedaan. Kekurangan dari si SPSS adalah tidak bisa uji lanjutnya. Ya, maka kita harus menggunakan SPSS. Oke. Tapi kalau pakai SPSS, one way ANOVA itu adalah satu jalur. Informasinya hanya ada satu. Jadi gini, di sini berapa sih penjualan Samsung minggu pertama, minggu kedua? Berarti kan informasi angka di sini itu semuanya adalah jumlah barang-barang handphone yang terjual. Tapi yang satu mereknya Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Jadi informasinya itu cuma satu, yaitu penjualan atau volume penjualan misalnya. Volume penjualan. Terus
yang di sini berarti merek, maka namanya juga one way. Maka datanya harus kita ubah ke satu jalur. Ya, one way, satu jalur. Jadi kita harus mengkonversi data materinya dulu ya. Berarti data yang pertama, kelompok data pertama dari si Samsung. Berarti saat kita kasih kode satu aja misalkan satu. Jadi ini nanti untuk satu itu adalah untuk si Samsung. Itu yang perlu kita ingat. Nah, catat di Excel kita satu untuk si Samsung. Anda lakukan terus sampai Lenovo selesai. Kemudian dua untuk Oppo. Oh, jadi gitu. Dijadikan satu jalur. Oh, ini kan. Jadi kita Anda lakukan sendiri ya. Sudah? Kalau sudah nanti kita pindahkan dia ke SPSS 3. Iya, pernah. Sudah? Kenapa enggak ini? Sudah, kalau sudah kita tinggal kopikan data ini. Nah, jadi satu jalur. Oke, kita pindahkan. Nah, kalau pakai SPSS kita tidak perlu ganti sheet ya. Jadi tinggal kita letakkan aja di sebelah kanannya. Boleh. Jadi nggak usah ganti view dan dataset tidak. Kalau yang udah terlanjur nggak apa-apa ya. Kalau yang belum terlanjur tinggal kita pastikan aja di sebelah kanannya. Ya. Belum Bu. Ya, kita tunggu sampai di sini. Terus Anda ganti, jangan lupa ganti variabelnya ya. Nama variabelnya adalah nggak apa-apa pakai koma. Ya. Berarti ini apa tadi? Hasil penjualan. Hasil penjualan. Hasil penjualan. Ya, kemudian di sini adalah merek. Hasil penjualan. Di sini sudah. Ya, jadi di sini sudah ada hasil penjualan dan Enggak deh. Coba deh view. datanya numerik ya, jangan string ya, karena itu angka. Nanti nggak bisa tertolak. Sudah? Belum Bu, benar Bu. Nah, kalau sudah, tadi kita mengubah data kita yang tabel jajar-jajar Samsung sampai Lenovo kita ubah dalam satu jalur ya. Maka kita perlu memberikan definisi merek ini kan. Merek ini kita harus mendefinisikan satu untuk siapa, dua untuk siapa, tiga untuk siapa dan seterusnya. Maka kita bisa tambahkan fungsi value itu di sini. Ya, value ini ya. Kita klik value sudah. Maka satu Samsung. itu untuk siapa tadi? Samsung. Oke. Tinggal klik add. Dua untuk siapa tadi dua? Oppo ya. Oke. Oppo. Tinggal kita add. Tiga untuk Vivo. Empat untuk Lenovo. Bener ya Lenovo ya? Betul. Oke. Kalau sudah, kalau ada yang salah berarti tinggal kita klik ini nanti kita remove. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar kita klik oke. Oke. Values. Ya, berarti kita sudah punya 4
kebijakan yang versi sekarang langsung berubah secara otomatis. Oke, kalau sudah analyze, sudah semua sudah tadi Belum, Bu. Belum, Bu. label kan Yang langsung berubah apanya? Enggak tapi ini itu. Kok di sini benar enggak sih? analyze, sudah selesai. Kalau panas. Ini mereknya sudah ya, pastikan mereknya sudah terisi. Analyze, compare nih, bandingkan, kan kita mau bandingkan nilai rata-ratanya ya. Berarti compare nih, bandingkan nilai rata-ratanya dengan menggunakan one way ANOVA. Kalau dua sampel di sini sudah ada nih, one sample retest, independent retest. Di sini kita pakai one way ANOVA. Klik one way ANOVA. Ya? Nah, ketemu tabel box dialog box ini one way ANOVA. Maka kita lihat dependennya adalah informasi satu jalur yang diberikan dari siapa? Hasil penjualan. Faktornya adalah merek. Ya, pembagian kelasnya adalah merek. Nah, terus kayaknya kontras nggak perlu, serat nggak perlu. Kita langsung ke post hoc. Post hoc itu kalian apa? Uji lanjut. post hoc Namanya istilah matematisnya adalah post hoc. Ya. Post hoc test. Nah, Anda lihat setelah klik post hoc. Wah, banyak sekali ya. Selain konfroni, banyak sekali. Oke, ada sirup juga di sini. Yang pakai LSD, bintang. Kita pakai Benfron ya. Oke, karena kita belajar elektronik, kita klik Benfroni. kita tandanya. Sudah, kalau tidak, saya udah setengah teriak loh, salah laporan ya. Yuk, sudah. Terus continue. Sudah, optionnya kita lihat. Nah, ada kalau perlu deskriptifnya dimunculkan. Kalau tidak perlu berarti enggak. Kita deskriptif ya. Ya Bu. Yang lain abaikan. Klik oke. Kita lihat hasilnya. Kalau Anda ngitung pakai manual, ini itu ada berapa kali iterasi? Itu sudah mungkin 3 atau 4 dalam folio ya. Oke, nah sekarang pekerjaan kita adalah memfilter. Kita lihatnya sekarang. Berarti di sini kalau deskriptif itu ya seperti biasa, kita mendeskripsikan saja. Siapa rata-rata yang tertinggi? Samsung. Samsung. Siapa rata-rata terendah? Oppo. Vivo. Siapa yang penjualannya paling bervariasi? Samsung. Samsung. Penjualannya paling bervariasi ya, karena variasinya gede. Oke. Terus langkah berikutnya kita lihat ANOVA. ANOVA kan ini kalau Anda lihat value-nya ini kan value-nya. Itu kita harus bandingkan dengan titik kritis. Berarti kita lihat sig-nya aja. Kalau kita lihat sig, kita bandingkan dengan 0,05. Lebih dari itu kurang dari? Kurang dari. Kalau reject Berarti dia ada perbedaan antara Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Kalau ada perbedaan, maka Bonfroni test. Kita lihat ya, Bonfroni test. Berarti kita lihat teman-teman harus melihat nilai sig-nya ya, nilai sig-nya. Sig-nya yang berbeda itu yang kurang dari 0,05. Siapa yang berbeda? Lenovo. Lenovo sama Lenovo sama Samsung. Terus siapa lagi? 0,05.
Yang di bawah. Lenovo sama Samsung, terus yang lagi? Udah. Udah ya? Oke. Di sini ya Samsung sama Lenovo sama Samsung sama ya. Iya. Udah belum? Jadi cuma ada Sama. saja dari sekian banyak iterasi yang berbeda hanya si Samsung dan si Lenovo. Kita lihat, saya akan menjelaskan ya. Coba Anda lihat tadi, berarti secara statistik, ya, secara statistik di sini angka 41 dan 39 kalau kita lihat angkanya berbeda, tetapi secara statistik dia sama, ya kan? Ternyata begitu dicek, Oppo dan Vivo itu rata-ratanya sama, 41 dan 39 itu sama. Kenapa? Berarti sebaran data yang di dalamnya itu kecenderungannya mirip antara si Oppo dan Vivo. Dan di sini yang dianggap berbeda itu yang ekstrim ya, Samsung dan si Lenovo. Oke, coba sekarang coba lagi untuk yang data satunya. Coba untuk yang data ABC ya, data latihan soal ABC. Ya, oke, ABC ya. Misalkan ini nilai. Ya, terus ini A ya, ini A atau satu misalkan. Ini adalah kita kopikan. Misalkan nilai UTS ya, misalkan nilai statistika di sini kelas. Tapi oh, latihan 2 ya? Berarti tadi yang jadi faktornya adalah siapa? Nilai apa kelas? Kelas, oke. Berarti di sini kita tambahkan 1 untuk kelas A, terus 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C. Dan lakukan seperti tadi. Like, terus Anda baca apa? Kita keluarkan dulu. Ya, kalau sudah ada isinya kita keluarkan dulu. Ya, kita keluarkan. Kita nilai sama. Kosongnya oke. Anova lagi. Iya. Nah, kita untuk melihat perbandingan. Ya, sudah jadi. Belumnya. Yuk, kita baca sekarang ya. Iya, compare one way. Oke, udah lebar ya? Kalau datanya cepat ada gitu. Ini baru. Raja Salam. Raja Salam itu berarti Sudah? Hasilnya gimana? Tidak memiliki perbedaan. oh iya kan Tidak memiliki perbedaan. Kalau tidak memiliki perbedaan, mestinya kosongnya nggak ada ya. Nah, Anda lihat kosongnya. Tadi kan kita lihat kosongnya. Kosongnya signifikansinya sama semua. Dan dia lebih dari 0,05. Jadi memang kalau sama ya nggak perlu dilanjutkan kosongnya tidak perlu dibaca.
gitu. Kasih ada waktu berapa menit saya? 5 Gitu ya. Allah, selesai dong. Padahal minggu depan harus kuis ya. Ya Allah. Pasti dia. Minggu depan kita ini kuisnya kan kita banyakin latihan sama ya. Tetap kuis tapi ini. Aplikasinya terlalu Ada mau aplikasi atau manual? Manual. Buat UAS. Kan sesuai UAS. iya Bu. Manual. Yang Manual. sebenarnya Bentar kita kasih kalkulator. Nanti kuis full. mini aja kayak Latihan tapi saya kasih waktu ya. Misalkan satu soal jangan rutin, jangan jadi semua jadi masing-masing. latihan kan Bu? Latihan kan. Nah, tetap ada mini kuis. Masih ada ya? Pas saya nanti mini kuis sama yang yuk, lanjutkan yuk. Kita masih ada satu lagi korelasi biasanya nyambung sama regresi ya. Oke, kita ke regresi ya. Kita ke data regresi yang ini, yang PPH sama konsumsi saja. Kita copy dulu datanya ya. PPH dan konsumsi. PPH dan konsumsi ya. Ya, kita copy dan di sini Ctrl V ya, kita ganti nama variabelnya di sini berarti ada PPH. Di sini ada konsumsi. Konsumsi. Langsung di copy aja. Sudah? Dan Analyze, bentar Bu. regression, linear. Regression. Ya, Oh ini. regression, linear. Saya di sini mengajarkan regresi hanya baca output, diasumsikan. Uji asumsi klasiknya sudah Linear. Saya nggak akan ngajarin uji asumsi klasik ya. Jadi harusnya kalau kita main regresi, dia harus memenuhi normalitas residu, kemudian no autokorelasi, no multikolinearitas, dan no heteroskedastisitas. Harus memenuhi 4 itu. Tidak saya ajarkan karena di kelas tidak ada. Di MTS tidak ada, karena itu cukup panjang. Jadi saya cuma ajarkan bagaimana membaca output dari regresi. Diasumsikan semuanya sudah terpenuhi. Oke? Nah, berarti kita lihat dependennya siapa? Nah, berarti dependennya siapa? PPH. PPH, oh ya, PPH X ya, konsumsinya adalah D. Berarti dependennya adalah dependennya Dependennya PPH. dependen itu apa? Bergantung. Yang bergantung. Oh, enggak. Yang dipengaruhi siapa? Iya ya. Iya. Berarti Konsumsi. independennya adalah PPH. Oke. Sekarang kita mulai dari statistik. Nah, D. model fit itu untuk menunjukkan model, ya. Terus deskriptif seperti tadi untuk menunjukkan deskripsi. Kalau teman-teman mau analisis asumsi klasiknya bisa diklik part and partial correlation dan collinearity. Ini nanti akan panjang, jadi saya abaikan dulu. Terus Durbin-Batson ini untuk ngecek autokorelasi, ya. Ini untuk ngecek multikolinearitas, ini untuk ngecek autokorelasi, tapi tidak saya sampaikan. Jadi nggak usah dicek ini. Terus plot itu kalau teman-teman ingin melihat datanya apakah berdistribusi normal atau tidak, ya, kita lihat histogram dan normality plotnya. Oke. Oke, kalau sudah klik continue. Nah, set ini itu untuk tadi syarat dari normalitas data untuk regresi itu yang berdistribusi normal itu bukan data X, bukan data Y, tetapi residunya. Maka untuk membuat variabel baru di sini kita harus klik Standardized. unstandardized, ya. Kalau mau ngecek normalitinya, kita kan nggak mau ngecek, nggak usah. Tapi kalau mau dicek nanti akan saya tunjukkan. Coba dicek, ya. Yang ini residunya unstandardized. Kita klik continue optionnya. Nah, ini optionnya di sini kita pakai default. Artinya apa?
kita pakai angka alfanya 0,05. Kalau dia lebih dari 0,05 maka akan di remove secara otomatis oleh dia. Artinya dia tidak signifikan. Oke, kalau sudah klik continue, teman-teman langsung sebenarnya di sini ada metode. Ya, metode ini kalau variabel teman-teman itu ada 10 variabel, teman-teman bisa pilih salah satu metode yang di bawah. Maka secara otomatis SPSS akan memberikan model terbaik. Jadi misalkan saya punya Y sama dengan B0, B1, X1, B2, X2, B3, X3, B4, X4 misalnya ada 5 model. Itu kan belum tentu model yang seperti ini adalah model yang baik karena ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Maka mungkin saja si SPSS akan merekomendasikan yang paling baik adalah model B2, X2 ditambah B4, X4. Anda bisa pilih model dengan menggunakan salah satu dari stepwise, backward, and forward. Sekarang kita pakai enter aja. Enter itu adalah dia akan masukkan semuanya, baik yang signifikan ataupun yang tidak signifikan. Baik yang signifikan ataupun yang tidak signifikan. Maka kita klik OK. Kita klik OK aja sekarang. Wih, Amazing. Panjang banget. Sampai histogram. Mana bu? ya, sudah. Kalau sudah cara bacanya berarti tadi dari sini ya. Ini Deskriptif. cara bacanya deskriptifnya bisa dibaca sendiri. Korelasi berarti konsumsi dan PPH korelasinya tinggi ya, 0,991, cukup tinggi korelasinya. Terus modelnya N square-nya lihat Beda bu. Kok beda? Sama. Beda hasilnya. Gibsonnya beda. Sama. apanya yang beda? Korelasinya Korelasi. 0,991. 159. 0,159. Independen dan independennya. Ayo cek lagi. Susah apa itu? Dependennya Iya. apa? Independennya konsumsi? Iya. Independennya tuh. Independennya bener. Saya udah ikutin. Oh, coba dicek konsumsi dulu komanya bisa dibaca atau enggak? Oh, I Ya. see. Komanya. Oh iya. Bisa kebaca atau enggak? Kalau enggak berarti beda ya. Oke, kita lanjut agak speednya dipercepat kita. Nanti kita ulang lagi teks ya. Kita ulang. Nah, di sini ANOVA-nya kurang dari 0,5. Berarti si F pada konsumsi kebaikan model. Kalau kurang berarti signifikan. Berarti modelnya baik untuk melakukan prediksi. Iya, prediksi. Tapi kita lihat dulu nilai signifikansinya di sini. Uji parsial. Uji parsialnya di sini juga kurang dari 0,5. Jadi model ini memang baik, ya. Jadi modelnya baik. Apa modelnya? Modelnya adalah ini. Y, ya. Jadi konsumsi sama dengan 0,365 plus 0,17 PP. Konsumsi sama dengan 0,365 plus 0,17 PP. Tapi saya teman-teman tetap milih kuis supaya nggak melanggar RPS, melanggar RPS ya. Kita milih kuis, selebihnya kita latihan soal. Ya. Kuisnya suka-suka saya. Jadi apa dulu? Materi yang mana? Kita udah pernah kuis belum? Udah. Setelah itu apa? Materi yang mana? Regresi nggak mungkin karena udah square aja ya. Manual ya, manual loh. Pakai Excel ya. Manual aja. Pakai kalkulator. Manual aja. Biasa mau wasnya kayak gitu. Makasih, Steve. Kita kerja bermaaf, kita